What's up Trikizen? Kita dari Sekbid 2 Sekbid 5 dan Sekbid 7 akan mempersembahkan Illusion atau Smaluchi Solution for Action. Trikizen, kalian tahu nggak sih apa itu Illusion? Jadi Illusion itu program kerja yang memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja di sekitar kita. Nah, pembahasan pada kali ini yakni seputar mental health dan juga hak asasi manusia. Langsung aja kita ke videonya. Nah, sekarang kita udah sama Bu Dia selaku guru BK di SMP Negeri 3 Cimahi. Hai Bu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Teman-teman, di sini kita itu bakal ngobrolin seputar kesehatan mental ya Ibu. Langsung aja. Ibu, menurut Ibu, mental itu apa sih dan seberapa penting kesehatan mental buat individu? Oke. Nah, mental itu pada dasarnya adalah segala hal yang ada pada diri individu itu sendiri. Kayak misalnya cara kita berpikir, cara kita berperasaan, sifat kita, watak kita, kepribadian. Nah, itu tuh semuanya disebut sebagai mental. Nah, mental ini terbagi jadi dua. Yang pertama itu ketika kita memiliki mental yang sehat, yaitu disebut biasanya kesehatan mental, atau memiliki mental yang tidak sehat, biasanya itu disebutnya sebagai gangguan mental. Kayak gitu. Nah, kesehatan mental ini sendiri adalah suatu kondisi di mana adanya keselarasan atau keseimbangan antara apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain, apa yang kita lakuin gitu, sehingga nantinya hidup kita sejahtera dan kita menyadari nih apa sih potensi diri kita, apa sih minat kita, bakat kita tuh seperti apa, dan akhirnya kita bisa mengaktualisasikan diri kita sendiri. Jadi penting banget ya Bu kesehatan mental itu. Nah, kira-kira Bu, cara ningkatin kepedulian remaja nih tentang kesehatan mental itu penting gimana sih Bu? Untuk cara meningkatkan kesadaran atau awareness itu sebenarnya gampang sih, lebih kayak coba kita bercermin kepada diri kita sendiri deh, kayak gitu. Misal nih, ketika kita merasa dihargai oleh orang lain, ketika kita dihormati oleh orang lain, atau kita disanjung oleh orang lain misalnya, pasti kan kita ngerasa senang ya. Oleh karena itu, kalau bisa kita melakukan hal tersebut kepada orang lain, kayak gitu. Nah, terus sekarang kita berkaca lagi nih kepada diri kita. Ketika kita misalnya diremehkan oleh orang lain, kita misalnya dibullying oleh orang lain, kayak gitu, itu pasti kita nggak enak kan perasaannya. Nah, jadi janganlah sampai melakukan hal tersebut kepada orang lain. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan awareness ini lebih ke kalau diri kita merasa nggak enak untuk melakukan hal tersebut, atau kita nggak enak nih diperlakukan seperti itu oleh orang lain, atau senang dilakukan seperti itu oleh orang lain, maka kita harus melakukan itu kepada yang lainnya, sehingga orang lain juga bisa lebih tahu gitu, oh ternyata aku tuh dihargai dan lain-lain. Jadi kayak semacam timbal balik gitu ya Iya, Bu? betul. Nah, karena kesehatan mental itu sepenting itu ya Bu. Iya. Jadi menurut Ibu apa sih pengaruh dari kalau kita punya kesehatan mental yang baik? Oke, nah sebenarnya ya tadi dari pengertian tuh udah kelihatan nih pengaruhnya apa gitu ya. Ketika kita memiliki kesehatan mental yang baik, maka kita akan mengetahui tadi, menyadari potensi kita tuh apa, bisa menyalurkan minat dan bakat kita. Terus juga kita bisa memiliki perencanaan masa depan atau pilihan karir yang tepat kayak gitu. Nah, pilihan karir ini tuh nggak hanya terkait rencana studi kelanjutan ya, tapi karir itu tuh serangkaian keputusan yang penting dalam hidup kita gitu ya, kayak menentukan tadi kelanjutan studi kita seperti apa, bahkan menentukan pernikahan aja itu sebagai termasuk dalam karir gitu. Jadi ketika kita memiliki kesehatan mental yang baik, kita bisa mencapai itu semua dengan mudah kayak gitu. Jadi lebih bahagia juga ya Bu? Iya, betul banget. Nah Bu, kalau misalnya di sini tuh kasusnya ada remaja-remaja di sini udah pada peduli, udah pada aware gitu, tapi mereka tuh terhalang sama faktor lingkungan. Berarti Bu, seberapa berpengaruhnya gitu lingkungan bagi kesehatan mental seseorang? Oke, pengaruh lingkungan itu sangat besar ya terhadap kesehatan mental yang dimiliki kayak gitu. Contoh kecilnya aja deh, misal lingkungan ini secara luasnya terbaginya ke dalam 3. Misalnya pertama lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Akademik itu lingkungan di sekolah, dalam belajar seperti kayak gitu.
Contoh kecilnya nih, ketika kita berada di dalam keluarga yang memiliki pola asuhnya dia demokratis, itu akan membuat diri individu itu dia mampu untuk berpendapat dengan baik, mampu menyelesaikan permasalahan, mampu berpikir kritis gitu, sehingga dengan kondisi ini dia bisa mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Oleh karena itu, dengan dia mengaktualisasikan diri dengan baik, dia memiliki kesehatan mental yang baik. Nah, sebaliknya nih, ketika kondisi lingkungannya tidak mendukung, misalnya orang tua atau keluarga, lingkungan di keluarga itu memberikan pola asuh yang otoriter, anaknya akan menjadi tertutup, dia nggak berani cerita kepada orang lain, dia hanya akan mengikuti aturan atau perintah dari orang lain, sehingga membuat dia tidak bisa memilih sesuatu apa yang dia inginkan, sehingga dia tidak bisa mengaktualisasikan dirinya, nggak bisa mengeluarkan potensi minat dan bakatnya, dan akhirnya bisa menimbulkan stres, depresi, dan itu bisa mempengaruhi kepada kesehatan mental. Jadi berpengaruh banget ya Bu ya. Iya, betul banget. Jadi, nah kalau selain faktor lingkungan, kira-kira ada faktor apa lagi sih Bu yang mempengaruhi kesehatan mental itu? Yang mempengaruhi itu ada faktor genetik. Genetik juga itu bisa menurunkan kepada anaknya ya. Kayak misalnya ibunya dia mempunyai penyakit bipolar, depresi atau skizofrenia, itu pun bisa ditularkan kepada anaknya. Karena cara berpikir atau pola asuh orang tuanya juga tidak baik nanti kepada anaknya. Bahkan kalau misalnya bicaranya secara sainsnya, ibu pernah baca kalau gen atau neuronnya orang yang skizofrenia, yang bipolar, yang depresi itu berbeda dengan orang yang normal, sehingga itu bisa menurunkan kepada anaknya kayak gitu. Jadi kita juga baru tahu ya di sini ternyata kesehatan mental itu bisa berpengaruh dan bisa diturunkan ya. Gitu. Nah, terakhir deh Bu, ini pertanyaannya. Kan kita ini udah berada di penghujung semester, tekanannya juga makin banyak. Gimana sih Bu caranya buat menghadapi tekanan itu biar kita nggak stres di kala ujung semester ini? Karena yang kelas 12 udah mikirin universitas, kelas 10 dan 11 yang mikirin nilai gitu. Gimana sih Bu caranya? Cara biar kita lebih rileks mungkin ya, biar nggak tertekan, biar nggak stres kayak gitu ya. Sebenarnya ini Ibu pernah ngelakuin penelitian nih tentang gimana sih caranya biar kita menanggulangi rasa stres kayak gitu. Dan dari hasil penelitian yang Ibu lakukan, yang bisa membuat kita untuk melakukan atau untuk bisa lebih hilang nih stresnya, tekanannya itu yang pertama adalah memberikan self reward biasanya. Nah, tapi ingat, self reward ini harus diberikan ketika kita sudah melakukan sesuatu. Jangan tiba-tiba, aku pengen self reward padahal mah belum ngapa-ngapain kayak gitu ya. Banyak di TikTok ya Bu. Iya, jadi kayak kita harus mencapai suatu goals dulu. Misalnya, kita kemarin ujian PAS nih, udah mati-matian PAS segala macam, nilainya baik, akhirnya kita memberikan self reward. Nah, itu tuh bisa menurunkan rasa tekanan karena kita mikir nih, nanti setelah ini setelah masa sulit aku ujian dan lain-lain, aku bakal ngasih diri aku kado nonton misalnya atau kado apapun. Nah, itu tuh bisa memberikan semangat kepada diri kita, dan akhirnya kita melewati masa-masa yang sulit tuh ya udah biasa aja, karena toh di akhirnya kita bakal ngasih hadiah kepada diri kita kayak gitu. Jadi kayak target juga ya Bu. Betul, ada target yang jelas lah intinya. Nah, makasih ya Ibu atas jawabannya. Jadi kita semua tahu nih apa itu kesehatan mental, pentingnya, cara menghadapinya. Nah teman-teman, dari obrolan kita kali ini boleh tuh dicatat, diterapin supaya kita juga dapat kesehatan mental yang baik dan ceria. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Dadah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya izin perkenalkan diri. Aku Zikra Rahayu dari seksi bidang 2, dan di sini aku udah bersama dengan Ibu Sera. Ibu Sera. Nah, dan di sini kami akan tanya jawab nih sama Ibu tentang hak asasi manusia. Kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaannya. Oke, baik Ibu. Bu, Zikra nih mau nanya, menurut Ibu apa itu HAM? HAM itu seperangkat hak yang sudah ada dalam diri manusia sebelum dia dilahirkan. Jadi
seorang janin pun, sebuah janin pun dia sudah mempunyai haknya ketika dia dikandungkan ibunya, itu HAM. Oke. Lalu apa sih fungsi dari HAM itu sendiri gitu, terutama untuk negara kita ini? Fungsi HAM itu adalah untuk menjaga harkat martabatnya manusia, biar tidak kita ke manusia itu biar nggak semena-mena gitu, biar nggak seenaknya. Jadi dibatasinya oleh HAM itu. Lalu apa yang bisa dilakukan siswa-siswi sebagai Lalu apa sih peran siswa-siswi mengenai hak asasi manusia ini, Bu? Peran kalian sebagai siswa itu salah satunya adalah yang paling mudah dan kalian selalu lakukan setiap harinya, itu adalah tentang tata tertib. Datang tepat waktu, terus disiplin. Itu adalah perannya kalian untuk menegakkan HAM itu di sekolah. Salah satu caranya itu mudah sebetulnya. Jadi HAM itu kalau di siswa tuh harus ngapain sih kalau dalam hal, yaitu apa yang kalian lakukan, gimana sopan santun kepada guru, mengumpulkan tugas, tertib, datang tepat waktu, itu adalah salah satu perannya siswa. Perannya wajib juga. Iya. Oke, selanjutnya hal apa yang bisa meningkatkan pengetahuan siswa-siswi tentang pentingnya HAM? Nah, kalau kalian tahu nih, Smaluci itu punya duta HAM. Ya, FPSH. Ini adalah salah satu forum pelajar sadar hukum dan HAM di mana siswa itu se-Jawa Barat diajak untuk masuk ke dalam forum tersebut guna meningkatkan HAM yang nantinya akan mereka si duta ini terapkan di sekolah. Salah satunya itu adalah kakak kelas kalian, mungkinnya kelas 12, Fatarani. Dia adalah duta FPSH, di mana yang tujuannya dia sebagai duta FPSH di sekolah itu adalah untuk membuat diri kalian sadar akan yang namanya HAM di lingkungan sekolah itu seperti apa gitu. Nah, seharusnya FPSH ini dijalani. Ya, dia nanti berdampingan dengan OSIS MPK. Oh iya benar. Ya, tapi karena satu dan lain halnya jadi agak susah. Jadi salah satu gimana sekarang caranya gitu ya, cara menerapkannya itu salah satunya adalah ikut dengan duta FPSH selain yang tadi tata tertib dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi peran dari siswa-siswi ini sangat pentingnya sebagai agen pembaharuan. Oke, selanjutnya, mengapa sih kepedulian tentang HAM itu perlu ditingkatkan, apalagi jika dihubungkan dengan lingkungan nasional? Ya, kenapa HAM itu harus selalu dilestarikan dan harus selalu ada? Karena ini adalah sebagai tonggak hidupnya manusia. Kalau sekarang kita hidup tidak ada HAM, kita mau diinjak sama orang lain, kita mau tidak adil gitu ya orang kepada kita tidak akan bisa menuntut apapun. Kita tidak dapat dilindungi. Karena ada HAM itu jadinya kita kalau dingin mah kita pakai jaket gitu. Nah, sama dengan HAM, kita hidup tuh harus dilindunginya sama HAM itu. Jadi orang tuh nggak akan seenaknya adil gitu. Makanya harus selalu ada peraturannya. Ada peraturannya. Gitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menjawab nih apa sih maksud dari HAM itu, apa tujuan HAM dan fungsinya, terutama untuk siswa-siswi di SMA Negeri 3 Cimahi ini. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Sera telah menyampaikan pembahasan HAM ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.